ketika agama Buddha berkembang di Indonesia, raja-raja di Indonesia juga mengirimkan para biksunya untuk belajar di Universitas Nalanda. Salah satu referensinya itu dikatakan seorang raja bernama Balaputra Dewa mengirimkan para biksu untuk belajar di Nalanda, dan ada ditemukan prasastinya, dan sekarang prasastinya sudah masih ada di India. Dan ketika mereka berada di sini, terutama raja pada waktu itu yang menguasai sekitar Nalanda, memberikan beberapa desa agar warga di sana memberikan support, memberikan yaitu support kepada para biksu dari Indonesia yang belajar di sana. Dan menarik pula, bahkan ada di Indonesia sendiri itu ada universitas yang berada di daerah Sumatera, dikenal sebagai Universitas Sriwijaya. Ada mengatakan Palembang, ada pula yang mengatakan sekarang di Jambi. Di sana ada yaitu reruntuhan Muaro Jambi yang sangat luas, yang diperkirakan itu kerajaan dan juga universitas. Dan ada salah satu profesor yang berada di kampus Nalanda kemudian diundang ke Sriwijaya untuk menjadi profesor atau rektornya di Sriwijaya, bernama Biksu Dharmakirti. Dan ada yang mengatakan beliau memang berasal dari Indonesia, ada yang mengatakan memang dari India, kemudian memang diundang di Indonesia untuk belajar di Indonesia. Termasuk pula Biksu Atisa Dipangkara pada abad ke-11 yang juga belajar dari India, dari Nalanda, juga pergi ke Sriwijaya untuk belajar lagi di Sriwijaya selama 12 tahun. Mengapa juga banyak para biksu yang belajar dari India juga belajar di Sriwijaya? Karena ternyata mata kuliah yang diajarkan di India, di Nalanda, juga diajarkan di Sriwijaya. Keseluruhan mata kuliahnya diajarkan di Sriwijaya. Bahkan seorang biksu dari China yang terkenal, seorang pilgrimage bernama Biksu Iching, menyampaikan bahwasannya siapapun biksu dari China yang ingin belajar di Nalanda lebih baik belajar dulu di Sriwijaya, di Indonesia, karena semua mata kuliah juga diajarkan di Sriwijaya. Dan untuk media komunikasi baik di Sriwijaya maupun di Nalanda menggunakan bahasa Sanskerta. Nah, sehingga baik untuk belajar di Indonesia dulu kemudian di Nalanda. Dan mata kuliahnya banyak. Salah satunya adalah tentang obat-obatan yang sekarang boleh dikatakan sudah musnah, tentang obat-obatan. Dan di Nalanda ini ada banyak biksu yang terkenal yang sampai sekarang begitu juga masih dipelajari. Salah satunya adalah Nagarjuna. Nah, Nagarjuna ini juga dikatakan sebagai pendiri sekte Mahayana, terutama adalah Sunyatawada yang bukunya Niyamajya Mika Karika. Ini berkenaan dengan Paticca Samuppada yang dikorelasikan dengan 4 kebenaran Arya. Itu walaupun dari Mahayana tetapi penting juga untuk kalau kita mau belajar. Juga yang lain seperti Bante Vasubandhu. Ini yang kemudian membuat sekte di Mahayana yang dikenal sebagai Yogacara, yang lebih mengutamakan pada meditasi. Nah, salah satu bukunya Vasubandhu adalah Abdi Dharmakosa. Abdi Dharmakosa yang itu adalah Abdi Dharmanya di Mahayana, tapi juga ada mengatakan itu Sarwastivada, tetapi memang berbeda dari Abdi Dharma yang ada di Theravada. Tetapi kemudian pada sudah dulu. Kita ke Nalanda.
आधार कहाँ है? बोले थे आधार लेके आना है। हो गया निकलो हटो खड़े हो ये तो गिनती करेगी भोज खाने आई है Brother. बोल दिया था कि जब आधार रख लेना है अपना देखो टिकट अभी देंगे ये Iya. टिकट अच्छा हो जाएगा टिकट दो गो टिकट दीजिए इनको Yuk. हो ना पाए ग्रुप your ticket Brother in the booking office. Pak Adi, ini nih Pak Adi. वीडियो बना के चलो खाते हैं गोलगप्पा Ini keren banget ini. Universitas Nalanda. Tapi ini tinggal reruntuhan guys, karena telah dihancurkan. Rame guys, rame banget. Banyak grup. Ora. Mau sore pening hotel biasa tak telepon. Mau sore pening hotel cari deh. Oh, Iya, rame yuk. mau nek pantene jelas-jelas ke iso. Iso. Stop. Kamu ngene ngono kok.
Don't know. ये इतना सब बचा है, देखिए इतना सब बचा है। Tiga persaudaraan. Tadi mah dari bodong. Bagus. Bagus. Petlet deh. Petlet deh. Baca tapi bagus. Cari nining pantai kuta naik moto api yo. Started by the Gupta dynasty. The Kumar Gupta was the founder of this university, which was something that was 5th century. Dan ini dikatakan dimulai oleh seorang raja Kumaragupta pada abad ke-5 Masehi. Yaitu sekitar tahun 400 sekian. 5 Masehi itu artinya 400 sekian. After that, the second king became, that is called Pala dynasty, that goes to 6th to 7th century. Dan kemudian disupport lagi oleh raja yang periode kedua, dinasti Pala, yang itu terjadi pada abad 6 sampai 7 Masehi. And the last, the three kings, they have constructed the university, that is called Harshvardhana, who was the king of Bengal. He came and he constructed, it was 3 stories on the time. In the radius, it was 10 kilometers, but right now it is only 2 kilometers. Which century? That will go to 7th to 9th century. Dan kemudian pada abad ke-7 sampai 9 Masehi, kemudian tempat ini disupport oleh raja atau dinasti Harsawardhana, yang pada waktu itu luas dari tempat Nalanda ini 10 km panjangnya. I don't know how about the width. The long is 10 kilometers. 10 kilometers that is in a long and 8 kilometers that is broad. Dan lebarnya bukan 5 km tapi 8 km. This was one of the oldest Buddhist silver city, which is working continuously 5th century to 11th AD. It was completely working, and after the 11th AD, it has been completely destroyed. That was the emperor which comes to Islam, which is known as Bakhtiyar Khilji, who was just completely destroyed this university. Whatever we are saying, that is only ruins of that university. Ya, jadi dari abad ke-5 sampai abad ke-11, universitas ini bekerja dengan baik. Artinya berlangsung dengan baik. Tetapi kemudian pada abad ke-11, yang di sana abad 11 akhir, itu dari ada penjajah, terutama dikepalai oleh Bakhtiyar Khilji, Muhammad Bakhtiyar Khilji, yang menghancurkan tempat ini dari Turki. Ya. So this university was divided into 2 parts. That area, that is called monastery area, that is living area. This is Chatya. Chatya means worship places. That is the temple place. So in the exhibition, they found 3 temples. That is 1, 2, 3. And this area was living. In one courtyard, there are 32 rooms. 32 rooms in one campus. Yeah. It was 3 stories. So most of them, they were living. All accommodation they have. Ya. Jadi universitas ini dibagi menjadi 2. Yang sebelah sana adalah tempat monastery atau wihara, di mana para siswa akan tinggal di sana. Ada 3 tingkat, 3 lantai, dan di sebelah sana itu ada, setiap lantai ada 32 ruangan.
yang sekarang ditemukan. Kemudian yang sebelah sini adalah cetia atau tempat untuk pemujaan. Dan untuk sementara ditemukan ada 3 tempat pemujaan termasuk yang ini yang kita lihat. There was the middle of that was biggest monastery where most of them they used to worship. They have to live, not the students, 11 students are living here, not only from India, but from all over the world. Dan yang sebelah tengah itu adalah cetia atau tempat pemujaan yang terbesar di antara yang lainnya. Dan di sini yang tinggal di sini ada 11.000 orang. Kalau menurut yang saya tambahkan itu 1.000 adalah dosen, yang 10.000 adalah para siswanya, dan mereka berdatangan dari berbagai negara termasuk dari Indonesia. This is excavated in 1862 by the Lord Cunningham, and maybe know the Wen Shang. He was the traveler of China, so he was a student of that university and as well as the teacher of that university. So when the exhibition was started, then they brought the diary of the Wen Shang, which is in the China. They brought it, and then they found the exhibition, and then they found the Nalanda University. Ya, jadi tempat ini diekskavasi pada tahun 1862 dibuka lagi oleh Cunningham yang dari British pada tahun 1862, dan ketika membuka tempat ini itu referensinya dari catatan yang dicatat oleh Huan Shang, karena Huan Shang adalah siswa dari sini sekaligus dosen dari sini. Ketika berada di sini semua dicatat. Swansang. Ya, Swansang. Ya, Swansang. Ya. Saya bilang Swansang. Ya, Swansang itu ya, Sunggokong lah. Tom Sansong. Ya, Swansang. Yang kemudian catatannya masih ada, itu digunakan oleh Cunningham untuk mengekskavasi, untuk menengarai tempat ini, sehingga sekarang bisa ditemukan. There was a very big library which was continuously burning 6 months. Continuously it was burning because most of the books are very heavy. Most of the scholar books are there. So that was the part which is known as the library area where the books were burning continuously 6 months because of some of the books are copper and it takes the time to burn. And so that's why the heat of the copper, the melting the bricks also. 6 months continuously it was burning. Ya, jadi di sini ada library, ada perpustakaan yang ketika dihancurkan oleh Muhammad Bakhtiar Khilji, untuk membakarnya itu sampai membutuhkan waktu 6 bulan karena buku-bukunya itu berat, dan semua buku dari katakan mahasiswa apa dosen itu ada di sini, dan itu dibakar dan membutuhkan waktu 6 bulan untuk bisa habis semua, dan buku-bukunya itu terbuat dari koper. Hardcover, not copper. You know, sir, first Tamra Patra, the first character they have started. Tamra Patra is similar to very copper, thin copper. Thin copper. Koper itu tembaga. Tembaga. Jadi terbuat dari tembaga yang tipis untuk penulisan buku-bukunya, sehingga ketika dibakar membutuhkan waktu yang lama, 6 bulan. On the time there is no electricity, so they were using mica stone. You know, mica stone. Yeah. When they put the mica stone and when the reflection of the sun comes, then it's spreading in all area. Even in the night. In the night they use candles. They just put the candles and then the reflection is spreading in their cordias. Ya. Jadi pada zaman dahulu memang belum ada listrik, sehingga mereka menggunakan batu yang disebut mica yang bercahaya. Ketika matahari itu menyinari batu itu, kemudian akan menyebar ke seluruh ruangan. Dan di malam hari mereka menggunakan penerangan, tetapi penerangan itu akan menyinari batu itu, kemudian akan menyebar ke seluruh ruangan. The construction was 8 feet round wall. 8 feet. Because in a summer it's make them cold, and in cold weather it's make them warm. So that's why the construction was very 8 feet long. Down And also like the 8 feet wall. Oke. Jadi ketebalan dari tembok ini sampai 8 kaki. Itu berapa? How meter? 8 feet, it's a meter, it's 3.5 meters. Ya, sekitar 3,5 meter. Untuk apa? Supaya ketika di musim panas pun, ketika masuk ke dalam itu menjadi dingin, sejuk. Jadi musim dingin jadi hangat. In excavation, the
found only 12 monasteries. This is the entrance by which we came. That is not the original entrance. Because original entrance they did not find. Iya. Jadi ditemukan ada, kalau tadi kan satu monasteri, satu vihara, itu ada 3 tingkat, setiap lantainya ada 32 ruangan. Untuk sementara ditemukan ada 12 vihara. Nah, sekarang kita masuk dari sebuah pintu. Tetapi itu sebenarnya bukan pintu utama. Pintu utamanya belum ditemukan. Soalnya ya Kita bobol. pintu utama belum ditemukan oleh karena panjangnya saja Iya. 10 km. 10 km, lebarnya 6 km, 8 km. Jadi mungkin pintu utama mungkin juga ada beberapa. Mungkin banyak. Ada beberapa. Still, whenever they started to excavation, last 3 years ago, they have started to excavation. They find the same thing, bricks, like wall, the same construction. Show us where man live here. Show us too. We can enter there to see the monks, the living room of the monks. Yeah, we can. Just we have to go this way. We can see there, just towards. This is the Sariputra Stupa. There is no relic, but this is memorable stupa of the Sariputra. Sir, somebody say they have relics, but the relics is seen as Sachi. Jadi ini dipercaya sebagai stupa Bante Sariputra. Dan ada mengatakan ada relik, tetapi relik yang sesungguhnya ditemukan di Ya, itu jalan. Ya, satu pulang. Present akeh. Saiki Pak Ming. Selby. Apaan melayu terus kok? Yang udah keren solo. Wis. Kayak Chan. Dia Ming. Wow. Bunga apa sih ya? Mahlet. Kau, tangan ngomong sini ini kayak kau. Nek neng ngene dhewe kau belum mati. Nek orang tak mati ya lho. Kakak mak. Kain kan. Uncle, aku tuh uncle. Wow, adem. Sambil lah. Oh, setengah jam nih. Jam berapa sih? Jam 5. Jam 5 loh. Oh, lah kok lagi tutup? Mana mau di Acaranya padat tapi seneng loh, yaudah loh. Putih ya Tante? Ya.
It's thing. It's Chinese ya. Biliknya raja. Raja yang bangun. Nah, lihat sini. Dulu mungkin Batu Jaya sejarah tahun yang tinggal di sini. Nggak lulus. Banyak balas. Nah, berulangan lu mau paraan. Terus Josari. Oke. Oh, Oke, berhasil. Wis entek waktunya. Oke. Kita apa namanya sekadarnya saja. Oleh karena ini juga ya apa namanya sejarah, tetapi ya ada kaitannya dengan agama Buddha, tetapi tidak berkaitan dengan Buddha ya. Cara bangunnya. Kalau tebal ini nanti makan biaya besar banget. What is this? This is one campus. Oh, campus. One campus where they used to store the food. Oh, and one for 32 rooms. 32 rooms. That is in a different departments like this. 32 rooms. Oh. What is that? Okay. So this is one of the compartment where they store the food. Kata kita sini. In this campus, whatever they bake all the time, bagging system. So they store the food. There is 2 rooms where they store the food items, and then they distribute in every campus. So this is the 2 rooms here. Still that is original, which looks very similar like ancient construction. Jadi di sebelah sana ada 2 ruangan yang menjadi lumbung pangan di sebelah sana. Kita tidak melihat dari sini. Jadi dulu vihara pun juga ada lumbung pangannya. Do you want to see the Oh ya, untuk para biksu, para dosanya, ya Do you like dulu to ada. see the Mecca stone and the 2 rooms where they are? Sangat menarik kalau bisa melihat. Bisa. Tim kan? Oke. Lampu sorotnya ada di sini. Oke. Ya, jadi di sana itu ada 2 ruangan untuk lumbung pangan. Kemudian ada sumur di sana yang digunakan untuk air, apakah untuk minum, untuk menuju dan sebagainya. Itu di situ. Dan ini yang tadi disebut sebagai batu mika. Yang ketika dikena sinar matahari atau sinar HP, Ini memantulkan cahaya. Sekarang bisa nggak? Bisa. Nah itu memantulkan cahaya. Iya. Kertip-kertip. Batunya kertip-kertip. Jadi ketika cahaya terkena cahaya, seluruh ruangan itu akan bercahaya terang. Ya. Menggunakan cara demikian. Cuman waktu itu sudah bisa menemukan ya. Ya, luar biasa ya. Mika atau kuarsa? I don't know. Mika or quartz? Mika or quartz? Mika. Mika, not quartz. No. Mika. Jadi lumbungnya di sana. Sana itu ada sumur untuk mereka bisa cuci, bisa mandi, bisa apa untuk klaster yang sebelah sini. Ada sumur di sana. Setiap pasar ada. Ada. This was interconnected. If you go one, we can go all the campus. Like from here, they can go one. Oh. We can go Iya, to the temboknya itu different three tebal-tebal levels. sekali. And one, if we climb, we can go whole monastery. Dan dikatakan ini sebenarnya saling menyambung ke pasar-pasar lainnya juga sebenarnya. Jadi bangunan yang sangat besar luar biasa. Di bawahnya masih ada lagi lantainya. So on the down there also there is a floor, Sir, when exhibition is held, they found also the bricks inside. the bricks, but not floor. Not the floor, the Just bricks brick. only. Yeah. Okay.
So this was 3 stories. First storage maybe this one, the second storage which we see, and the third one it has already collapsed. Okay. This was working like a pillar because on the time they don't use cement, so they use Oh, this is wood, the pillar, the big like one, this one. wood from here to there. They keep the wood and then they cover. Jadi ini lantai pertama, ini lantai kedua, lantai ketiga sudah nggak ada. Runtuh. Dan ini adalah pilarnya, karena kan dulu nggak ada, tidak ada apa besi dan ya besi ada sebenarnya, cuman kan ini tidak menggunakan. Nah kemudian ini pakai kayu, lantainya pakai kayu. Lebih adem loh pantai. Ini lebih adem karena temboknya tebal. Oke. Ya, sudah cukup ya. Sudah cukup. Banyak sastra. Bakti sastra itu adalah bagaimana membuat sandi, membuat rumah, tempat pernikahan. Iya. Itu dipelajari. Termasuk kemungkinan seperti Jawa Kubur itu. Iya, betul. Di sini. Bisa jadi itu. Karena kan kalau dia yang Mata kuliah. Atau kita dulu juga bagian dari siswanya di sini. Cuma nggak lulus saja. Tapi nggak pernah masuk itu. Main jangkrik aja. Sekolah di sini main jangkrik. Katanya dapat kata Karena dulu ceritanya kalau mau masuk sini, undangannya itu tetap belajar di luar. Dan kadang di luar ये पानी निकलने का नहाने का हाँ भाई yang belajar di luar berarti ada yang ajar juga. barapan kita itu. Oh gitu. Barapan itu untuk apa diajari supaya ujian di bagus. Makanya yang bilang ini orang-orang sana. tulis dulu di luar. Sekarang ini. Ini baru ya. Sekalian pakai besi ini. Susulan. पहले ऊपर जाने के लिए सीधी सड़क punya main guri terus Main Candy Crush. आवाज दिला अनुज भैया ने बेटा Kino lagi pindah hotel, ngesok pindah hotel mana? Orang ya gue sekitar sekolah. Ora burung. Kuingko 3 teman. Kuingko setelah 2 hari. बहुत पुराना 7 बार फिर अलग अलग राजा भी बनाते गया इसलिए ऊंचाई बढ़ती है। जब भी नालंदा का सीन आता यही आता शाही पुत्र का स्तूप बोला जाता उसके ऊपर जो मंदिर बनाया गया धूप आता जाता। Kayak nyebut-nyebut Sariputta juga. Ilu, ikan. Nganggo kursi roda wis ora apa-apa, iso.
Enak sih. Halo. Manu elken men. Jadi supaya cepat juga, supaya cepat merupakan हेलो आ रहे निकले हुआ हवा बैठे चलेगा बहुत फोन आ गया Kami dewe. Pulang guys. बात करते हैं तो 1915 से लेकर के 37 तक इसकी एक्सकवेशन ब्रिटिश नेवी ने किया। यानी कि 22 साल से hanya agama juga betul agama ini juga makanya mereka itu bisa kita dari Janganlah. kekuatan untuk memberontak itu kan ya ini juga ada sebelum guru pertamanya itu Keluar. Terus. Wow. Wow. Wow.
Mamanya itu bisa digoreng. Ya. Mama itu belakangnya itu dikasih apa namanya tepung. Nah, coba simpan garam. Bang,